Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi ya. Jumpa kembali pada kelas pengantar ilmu dan teknologi kemaritiman pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024. Hari ini kita kuliah secara daring dengan teman-teman mengamati video terkait dengan materi pelayaran dan konektivitas kemaritiman gitu ya. Eh, untuk kuliah pada pagi hari ini kita laksanakan secara daring karena saya masih dalam tugas di luar Kota Tanjung Pinang sehingga eh, teman-teman diminta untuk belajar mandiri mengenai eh, pelayaran dan konektivitas kemaritiman. Jadi tonton video ini sampai selesai dan jika ada pertanyaan bisa komen di komentar materi ya nanti akan saya jawab secara langsung atau mungkin pada pertemuan berikutnya. Oke, salah satu materi di pengantar ilmu dan teknologi kemaritiman yang eh, penting kita mengerti atau kita pelajari yaitu pelayaran dan konektivitas kemaritiman. Apalagi kalau kita lihat wilayah Kepulauan Riau itu merupakan wilayah pelayaran internasional yang masuk dalam alur laut kepulauan Indonesia yang saat pertama gitu ya, itu menghubungkan antara Samudra Hindia melalui Selat Malaka menuju ke benua Asia atau menuju ke Samudra Pasifik gitu ya. Di sini untuk materi pelayaran dan konektivitas kemaritiman itu ada dua materi. Yang pertama yaitu terkait dengan apa itu pelayaran dan yang kedua yaitu terkait dengan nelayan nelayan dan aktivitas kenelayanan. Oke, langsung saja ya untuk pelayaran sendiri ini diartikan berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran yang menyebutkan pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan. Jadi angkutan ini transportasi kapalnya, ya. Jadi satu kesatuan tidak hanya kapalnya, itu angkutan di perairan ada kapal, ya kapal juga berbagai macam jenis. Kalau di Kepulauan Riau ini menjadi aktivitas yang paling sentral gitu ya. Terus yang kedua itu kepelabuhanan. Ya, ini ada pelabuhan. Ya, pelabuhan ini tidak hanya tempat kapal bersandar, tapi kalau kita lihat ada tempat parkir, ada tempat menjual tiket, ada tempat tempat perkantoran yang mana memberikan izin. Jadi satu kesatuan, ada kepelabuhanan. Terus juga ada keselamatan dan keamanan. Jadi sebelum berlayar, kapal harus diperhatikan keselamatan dan keamanan. Jadi tidak membuat penumpang celaka, ya, serta perlindungan lingkungan maritim. Jadi aktivitas pelayaran ini eh, diharapkan tidak mencemari lingkungan. Artinya apa yang dia lakukan itu tidak mengganggu lingkungan itu ya. Misalnya membuang sampah atau membuang limbah. Jadi pelayaran ini adalah kesatuan sistem yang baik itu terdiri dari angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim. Ya, ini berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 17. Jadi tidak hanya pelayaran itu terkait dengan kapal yang berlayar saja, tetapi adalah satu kesatuan, mulai dari angkutannya, pelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim. Ya, untuk jenis pelayaran ini terbagi ke dalam dua, yaitu pelayaran niaga serta bukan niaga. Ya, dari kata-katanya jelas itu ya. Niaga itu pasti terkait dengan perdagangan, sedangkan bukan niaga ini terkait di luar perdagangan, misalnya terkait dengan eh, research ya atau perang dan sebagainya. Kita lihat ya apa itu pelayaran niaga. Jadi pelayaran niaga bisa dilihat di gambar yaitu terkait dengan usaha pengangkutan barang, terutama barang dagangan melalui laut antar tempat atau pelabuhan. Ini menjadi suplai yang paling utama di dunia gitu ya. Jadi tidak hanya di pulau kecil atau di Indonesia, di pengangkutan barang ini menjadi yang utama. Kenapa? Karena dianggap memiliki cost yang lebih murah kalau dibandingkan dengan pengangkutan via udara. Jadi kapal-kapal masih menjadi transportasi utama di dalam pengangkutan barang barang di di apa, di antar wilayah gitu ya. Sedangkan pelayaran bukan niaga ini terkait dengan, meliputi dengan kapal patroli
maupun survei kelautan dan pelayaran kapal niaga. Oke, ini niaga. Yang niaga tadi juga terkait dengan transportasi orang gitu ya. Jadi kalau kita di kepulauan untuk transportasi antar pulau, misalnya paling dekat ke Batam ya, atau mungkin ke pulau yang paling dekat dari kota Tanjung Pinang ke Penyengat gitu ya, itu membutuhkan pelayaran. Ya, walaupun pelayarannya masih jarak pendek gitu ya. Ya kalau kita di Kepri ya mungkin transportasi kapal ini merupakan transportasi yang paling sentral dibandingkan transportasi darat. Ya, oke. Untuk angkutan di perairan tadi berdasarkan pengertian dari pelayaran ini angkutan di perairan ini kegiatan mengangkut atau memindahkan penumpang dan atau barang dengan menggunakan kapal. Ya, kapal sendiri bermacam jenis ya, ada kapal yang di laut, ya ada kapal di sungai dan danau serta angkutan penyeberangan gitu ya. Jadi angkutan laut ini seperti kapal-kapal besar ya, speedboat dan sebagainya. Sungai ini menghubungkan antara dua sungai dan atau dan danau gitu ya, seperti sungai-sungai di Kalimantan ya kalau penduduknya mau eh, berpindah dari satu kota ke kota lain karena umumnya kotanya itu berada di pinggiran sungai, itu menggunakan transportasi di kapal yang menyesuaikan dengan kondisi sungai yang ada di sana, termasuk juga di danau, misalnya seperti Danau Toba gitu, karena luasnya tidak seperti danau kita ya, ya luasan di sana bisa puluhan kilometer atau ratusan kilometer. Sedangkan angkutan penyeberangan ini seperti angkutan Roro yang menghubungkan antara Pulau Bintan dengan Pulau Batam gitu. Jadi pengangkutan yang dengan jarak yang dekat dengan memindahkan kendaraan. Ya, ini di sini angkutan eh, perairan. Selanjutnya, pelabuhan ini adalah suatu tempat ya baik itu daratan atau perairan dengan batas-batas tertentu ya sebagai tempat kegiatan pemerintah atau kegiatan pengusaha yang digunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang. Jadi teradanya terminal yang seperti saya sebutkan tadi, ada tempat parkir, ada tempat terminal, terminal ini tempat tunggu penumpang, ada tempat berlabuh kapal, ya, ada tempat fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran, dan kegiatan penunjang, ya, seperti perpindahan, ya, ini sebagai tempat, misalnya sudah turun di pelabuhan tadi, kita mau melanjutkan perjalanan, ada tempat pindah antara dan antar moda transportasi. Jadi ke satu kesatuan ini pelabuhan. Ada tempat kapal bersandar, ada naik turun, ada bongkar muat barang, ya, ada terminal, tempat tunggu penumpang, ada tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan keselamatan dan keamanan pelayaran gitu ya. Misalnya setelah kapal bersandar, sampah-sampah dikeluarkan, airnya diisi, ya dan sebagainya serta penunjang. Ini misalnya antar intra moda transportasi. Jadi orang kalau sudah sampai pelabuhan tidak bingung lagi mau ke transportasi atau menuju ke rumahnya masing-masing atau mau melanjutkan. Jadi ada tempat perpindahan intra antar atau antar moda eh, transportasi. Ya, intra ini misalnya sampai ke Pelabuhan Tanjung Pinang naik kapal ya, terus kita mau pulang ke Penyengat ya, kita pindah naik kapal lagi ke Penyengat itu intra atau antar. Jadi kalau antar ini sudah sampai di Tanjung Pinang kita mau pulang misalnya ke apa namanya Kijang ya kita naik mobil yaitu antar. Jadi dari kapal menggunakan lanjutnya berpindah menggunakan kapal menggunakan mobil ya. Serta sistem kepelabuhanan ini adalah satu yang berkaitan dengan fungsi, misalnya menunjang kelancaran. Jadi diatur gitu ya. Apa kapalnya, kapal ini harus berangkat jam sekian, jam sekian, jam sekian gitu ya. Jadi harus sesuai jadwalnya, tidak boleh tidak sesuai jadwalnya, suka-suka gitu ya. Itu tidak bisa karena akan mengganggu kelancaran. Terus juga ada keamanan serta ketertiban antar lalu lintas kapal. Jadi sudah diatur ya. Kalau di pelabuhan itu ada namanya KSOP atau Syah Bandar ya, yang mengatur terkait dengan aktivitas pelayaran. Ya kalau KSOP bilang tidak boleh berangkat ya tidak boleh berangkat. Misalnya sedang cuaca tidak bagus gitu ya.
Nah, jadi kapal harus patuh gitu ya. Kalau misalnya dia tetap berangkat, ya ditakutkan ini akan mengganggu aktivitas atau keselamatan penumpang. Ya, jadi keselamatan dan keamanan berlayar, adanya tempat perpindahan, dan yang paling penting dengan adanya kepelabuhanan, ya, pada waktu ini juga akan membantu perekonomian nasional dan memperhatikan tata ruang wilayah gitu. Jadi kalau kita mau buat pelabuhan nggak bisa suka-suka gitu ya. Ada pelabuhan Tanjung Pinang, kita mau buat lagi pelabuhan lagi dekat misalnya dekat Taman Gurindam gitu ya. Oh, tidak bisa gitu karena harus ada izin yang diberikan oleh KSOP eh, atau Syah Bandar. Jadi antar jarak itu antar jarak pelabuhan itu ada ketentuannya karena tujuan utama di dalam pembuatan pelabuhan ini penting untuk perekonomian daerah atau perekonomian nasional. Jadi harus menyesuaikan tata ruang wilayah sehingga tidak tumpang tindih. Ya, jadi di Tanjung Pinang mungkin ada beberapa pelabuhan yang dibangun gitu ya, seperti Pelabuhan Batu Enam itu ya, itu khusus untuk bongkar muat barang yang dari berbagai daerah gitu ya. Terus juga mungkin ada pelabuhan Pelantar Dua yang biasa di situ untuk kalau di Batu Enam tadi mungkin untuk barang-barang yang besar gitu ya, seperti semen, kadang juga mobil, terus juga barang-barang kebutuhan pembangunan dan sebagainya gitu ya. Kalau di Pelabuhan Pelantar Dua itu lebih ke pelabuhan barang-barang pokok gitu ya yang biasanya digunakan untuk mengangkut barang ke pulau-pulau seperti ke Natuna, ke Anambas itu biasanya melalui pelabuhan Pelantar Dua atau ikan gitu ya itu juga melalui pelabuhan Pelantar Dua. Terus juga ada lagi pelabuhan Kota Tanjung Pinang yang Sri Bintangpura itu ya itu khusus untuk pelampuhan orang gitu ya. Kadang juga ada barang yang untuk sekalian diangkut ke tempat-tempat tujuan. Jadi pelabuhan orang yang menghubungkan ada pelabuhan internasional seperti ke Singapura atau ke Malaysia, terus juga ada pelabuhan antar pulau gitu ya, khususnya pulau-pulau yang tidak terlalu jauh, misalnya ada pelabuhan kapal ke paling dekat mungkin ke Lingga, ke Batam, ke Karimun, dan paling jauh mungkin ke ke Anambas kalau pakai apa kapal feri gitu ya. Tapi kalau ada kapal Sabuk Nusantara itu bisa sampai ke Tembelan, Sintete, terus Kalimantan, Natuna, Anambas baru kembali lagi ke Tanjung Pinang. Jadi eh, pelabuhan memiliki fungsinya masing-masing sesuai dengan kebutuhan. Ya, terus mungkin ada juga pelabuhan yang dibangun di sekitaran Pulau Dompak, tapi namun disayangkan belum banyak berfungsi gitu ya. Ini terkait dengan kepelabuhanan. Apa peran pelabuhan? Ini menjadi hal yang sangat penting. Ya, pertama sebagai simpul dalam jaringan transportasi sesuai dengan hierarkinya, sebagai pintu gerbang kegiatan perekonomian, sebagai tempat kegiatan alih moda transportasi, sebagai penunjang kegiatan industri dan perdagangan, dan sebagai tempat distribusi produksi, konsolidasi serta muatan barang, dan sebagai tempat mewujudkan kedaulatan negara. Ya, keselamatan pelayaran ini menjadi hal yang penting gitu ya. Jadi suatu keadaan terkait terpenuhnya persyaratan keselamatan keamanan yang menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhanan dan lingkungan maritim. Di mana eh, keselamatan ini misalnya kelayak lautan kapal, kapalnya masih bagus nggak atau kapalnya masih layak tak untuk penumpang naik. Jangan sampai kapalnya mesinnya sudah lepas, dindingnya sudah lepas itu masih digunakan. Terus juga ada kenavigasian karena kita tidak tahu kondisi cuaca di laut gitu ya, di mana kenavigasian menjadi hal yang sangat penting. Misalnya kalau hujan, kalau tanpa ada alat navigasi kita mungkin akan kehilangan arah gitu ya. Ini terkait ya misalnya ini kelayakan lautan kapal ya terkait dengan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran, pengawakan kapal, garis muat kapal, kesejahteraan awak, misalnya makanan ya kebutuhan pokok serta ada kesehatan penumpang. Ini khusus untuk kapal-kapal mengangkut penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan serta manajemen keamanan kapal. Oke, mungkin itu ya ini terkait navigasi telekomunikasi, pelayaran, hidrografi, meteorologi, alur perlintasan, pengerukan dan reklamasi, pemanduan, penanganan kerangka kapal, delfek, dan pekerjaan bawah air. Ya, ini terkait dengan navigasi. Kalau kita lihat ya setiap kapal punya alat navigasinya tujuannya supaya tidak tersesat gitu ya. Ya dalam pelayaran. Ya mungkin kalau dalam kondisi eh, apa
cerah itu tidak ada masalah, tapi kalau kondisi tidak baik ya itu akan masalah, ya terutama terkait dengan komunikasi dari daratan, gitu ya. Oke, mungkin itu dulu, nanti kita sambung kembali. Oke, baik, kita lanjut kembali untuk pemaparan materi, di mana selanjutnya yang menjadi fokus di dalam pelayaran yaitu perlindungan lingkungan maritim, di mana perlindungan lingkungan maritim wajib diberikan dari aktivitas pelayaran. Ya, di mana maksud dari perlindungan maritim sendiri yaitu setiap upaya untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan perairan yang bersumber dari kegiatan yang terkait dengan pelayaran. Tadi mulai dari aktivitas sandar kapal, bongkar muat penumpang, sampai aktivitas kapal itu berjalan harus melindungi sumber-sumber pencemaran supaya tidak memberikan pencemaran di perairan gitu ya. Mungkin pada saat dulu ya mungkin kalau teman-teman pernah naik kapal penumpang ya beberapa tahun silam setiap kapal yang berlayar gitu ya seperti membuang sampah gitu ya. Namun semenjak Indonesia menjadi sorotan sebagai negara terbesar kedua di dunia sebagai penyumbang sampah laut, sehingga pemerintah mulai care atau sudah memberikan kebijakan bahwa membuang sampah di laut menjadi hal yang dilarang. Jadi bagi kapal khususnya kapal penumpang yang berlayar wajib membawa sampahnya kembali ke daratan gitu ya. Perlindungan maritim sendiri ya ini apa ada dua ya tadi mulai dari kegiatan pengoperasian kapal ya pada saat dia berlayar ya sampai dia kembali lagi ke pelabuhan maupun kegiatan di pelabuhan. Jadi kalau kapal sudah bersandar ya mereka harus menaati membuang sampah ya walaupun mungkin dalam beberapa kejadian masih ada saja sumber-sumber pencemaran yang langsung dibuang di laut. Ya, ini menjadi hal yang sangat miris ya untuk lingkungan maritim. Ya, selanjutnya apa saja sih sebenarnya tujuan dari pelayaran itu? Ya, jadi tujuan pelayaran yang pertama tentu ini akan menjadi memperlancar ya arus perpindahan orang atau barang yang melalui perairan. Ya, ini menjadi tantangan ya apalagi di negara kita atau di provinsi kita yang otomatis atau wilayahnya itu dipisah oleh lautan atau perairan. Ya, tentu pelayaran ini menjadi arus moda utama dengan mengutamakan dan melindungi angkutan di perairan dalam rangka memperlancar kegiatan perekonomian. Jadi tujuan dari pelayaran itu memperlancar perekonomian nasional atau daerah. Makanya beberapa waktu silam salah satu program pemerintah yaitu membuat program tol laut itu ya. Tujuannya supaya arus distribusi barang ke berbagai daerah yang ada di Indonesia itu lancar sehingga kebutuhan pokok dapat terjamin eh, bagi setiap daerah yang ada di provinsi atau yang ada di Indonesia gitu ya. Yang kedua membina jiwa kebaharian gitu ya. Mungkin ini dimaksudkan untuk generasi-generasi muda gitu ya. Kalau dulu mungkin banyak program-program pemerintah ya, itu salah satunya Pemuda Maritim, ada juga Bina Juang Remaja Bahari di mana kita sebagai generasi muda diandak untuk berlayar untuk mengenal daerah-daerah yang ada di Indonesia. Jadi berlayar mulai dari Sabang nanti berakhir di Jakarta atau ada yang berlayar dari Jakarta sampai ke timur Indonesia gitu ya. Juga ada juga program-program dari pemerintah terkait dengan riset di pulau-pulau atau di wilayah laut ya. Tujuannya pertama kita mengenal wilayah laut Indonesia dan yang kedua untuk membina jiwa kebaharian gitu ya. Jadi menjadi satu ke pengalaman berharga ya bagi generasi muda. Terus yang ketiga menjunjung kedaulatan negara ini untuk aktivitas dari pelayaran kapal-kapal perang yang menjaga atau patroli untuk menjaga wilayah laut. Ya, misalnya di Laut Natuna Utara gitu ya, yang sering terjadi kasus illegal fishing gitu ya. Jadi penangkapan secara ilegal oleh nelayan asing. Ya, dengan kita melakukan patroli laut ini apa negara-negara lain yang ingin melakukan illegal fishing akan takut gitu ya, sehingga ini dapat menjunjung kedaulatan negara. Terus juga yang keempat, menciptakan daya saing dan mengembangkan industri angkutan perairan
nasional ya. Jadi dengan adanya arus transportasi kapal ini meningkatkan industri angkutan ya. Kalau di Kepulauan Riau sendiri, ya ini saya sempat berdiskusi dengan salah satu deputi di Kemenko Marves. Mereka menyebutkan bahwa Kepri ini adalah provinsi yang paling banyak ya alur transportasi lautnya. Kenapa? Karena setiap hari kita pasti akan lalu lalang kapal gitu ya. Kalau mungkin teman-teman duduk di Pelabuhan Sri Bintang Pura Tanjung Pinang, berapa banyak kapal yang mondar-mandir gitu ya, dari baik yang menuju ke Pelabuhan Sri Bintang Pura, keluar gitu ya, ke berbagai daerah gitu ya, bahkan ke luar negeri gitu ya, ke Singapura, Malaysia, Batam, ya, terus Lingga, Karimun, Anambas, semuanya melalui Pelabuhan Sri Bintang Pura. Ditambah lagi konektivitas tempat-tempat yang kecil. Yang tentu ini dengan adanya aktivitas tersebut dapat meningkatkan industri perairan ya. Kalau kalian lihat ya di daerah kita banyak sekali industri-industri perkapalan. Bahkan kapal-kapal kita tidak hanya digunakan di Kepulauan Riau, ya mungkin seperti kapal Oceana itu digunakan hingga sampai ke Mentawai, ke Nusa Tenggara gitu ya. Ya, yang tentu meningkatkan industri angkutan perairan yang ada di Kepulauan Riau. Selanjutnya menjunjung dan menggerakkan pendorong tujuan pembangunan ya, dengan ada pelayaran daerah-daerah akan dikunjungi yang akan meningkatkan pembangunan nasional, memperkukuh kesatuan dan persatuan bangsa dalam rangka mewujudkan wawasan Nusantara ya. Tadi mungkin kaitannya dengan yang kedua yang menjunjung jiwa kebaharian. Dengan kita mengenal daerah-daerah yang ada di Indonesia, kita akan saling memperkuat wawasan Nusantara dengan tujuan kesatuan dan persatuan bangsa serta meningkatkan ketahanan nasional ya baik dari pertahanan, keamanan maupun kebutuhan pokok. Ya ini kalau kita lihat wilayah Indonesia ada 3 jalur biru yang disebut dengan alur laut Kepulauan Indonesia ya yang membelah dari apa nih Laut Natuna Utara yang dari Samudra Pasifik menuju Laut Natuna Utara hingga ke Samudra Hindia. Ya, jalur kedua ini ada dari Laut Filipina ya sampai ke wilayah Selat Lombok atau Selat Bali ya. Terus juga ada di bagian Maluku Utara ya yang terbelah menuju ke Australia, ada yang dari Flores ya, ada yang dari apa Halmahera ya, ini menjadi alur laut Kepulauan Indonesia serta ada lagi alur laut yang lain itu dari Selat Malaka ya menuju ke Samudra Pasifik ya, ini menjadi alur laut. Jadi daerah kita merupakan daerah yang cukup mm, sibuk ya harus pelayaran baik itu angkutan barang atau penumpang. Oke, selanjutnya materi kedua yaitu terkait dengan kenelayanan aktivitas nelayan gitu ya. Ya berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2019 tentang perikanan itu menyebutkan bahwa kenelayanan ini ya dibagi ke dalam dua kelompok besar ya atau dua pengertian. Ya, nelayan ya dapat dikatakan sebagai orang yang bermata pencarian sebagai nelayan. Ya umumnya nelayan-nelayan yang ada di daerah kita itu adalah nelayan kecil ya. Kenapa? Karena dalam kehidupan sehari-hari dia menangkap ikan dengan kapal yang berukuran kecil ya atau 5 GT ya. Mungkin kalau kalian ke Senggarang Besar, terus ke Sungai Ladi, Kampung Bugis, bahkan ke Madong atau Tanjung Sebau, kalian akan melihat aktivitas-aktivitas nelayan kecil yang ada di daerah tersebut. Itu menjadi gambaran ya eh, nelayan yang dominan yang ada di Kepulauan Riau atau di Kota Tanjung Pinang. Ya, apa yang dilakukan ya dari aktivitas penangkapan ikan ya bisa kalian lihat di sini penangkapan ikan yaitu kegiatan untuk memperoleh ikan yang ada dalam keadaan tidak dalam keadaan dibudidayakan. Jadi yang ada di alam ya, bukan yang dibudidaya terus kita tangkap, bukan seperti itu, tetapi yang ada di alam kita ambil termasuk kegiatan menggunakan kapal untuk memuat, menyangkut, menyimpan dan mendinginkan serta menangani dan mengolah atau mengawetkan. Ini disebut dengan kegiatan penangkapan ya. Jadi mulai dari ikannya ditangkap di perairan, dinaikkan ke kapal ya, terus diangkut ya, disimpan dulu, didinginkan. Ya tujuan didinginkan ini supaya ikannya awet sampai ke daratan. Atau ada juga kapal yang sudah ditangkap, diolah di atas kapal ya sampai di darat ya tinggal dijual gitu ya.
atau mungkin kalau seperti bilis ditangkap, ya habis itu dimasak, direbus. Ada yang juga dijemur di atas kelong, nanti baru dibawa ke daratan. Gitu ya. Tujuannya supaya biota-biota tersebut atau ikan-ikan tersebut tidak mudah busuk ya. Kalau ikan-ikan segar mungkin cukup didinginkan dengan cara pengawetan, nanti di darat tinggal dijual gitu ya. Jadi ini tergolong dari kegiatan penangkapan. Jadi penangkapan ikan tidak hanya pada proses ikan itu kita angkat dari dalam laut ke atas kapal, tetapi ada proses yang dilakukan yaitu memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan atau mengolah bahkan itu yang dilakukan sampai ikan tersebut didistribusikan atau dijual. Oke, selanjutnya ada kapal perikanan. Ini menjadi hal yang sangat penting di dalam proses penangkapan ikan. Ya, kapal atau perahu ini bermacam-macam ya kalau kalian lihat ya, mulai dari kota di Kepulauan Riau atau di Pulau Jawa sampai ke timur itu berbeda-beda jenis kapalnya tergantung kondisi geografis di mana kapal perikanan ini adalah alat yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan atau mendukung operasi penangkapan ikan. Jadi alat ini sangat wajib ya kalau kita melakukan penangkapan ikan di tengah lautan. Ya, selanjutnya apa yang menjadi objek yaitu adalah ikan. Ya, ikan ini dalam pengertiannya adalah segala biota perairan yang hidupnya ya atau semua jenis organisme yang hidupnya seluruh atau sebagian yang berada di dalam lingkungan. Kalau ini berdasarkan undang-undang, kalau berdasarkan jenisnya ya, nah itu ada ikan ya ini kalau ikan secara langsung gitu ya kalau kalau dalam undang-undang semua yang hidup di laut itu bisa kita katakan ikan gitu ya tapi kalau di dalam etiologi atau morfologinya sebenarnya ikan berbeda gitu ya. Jadi ikan khusus ikan yang bernafas dengan insang dan seluruh hidupnya di dalam air. Tapi kalau kita sebutkan ini menjadi bagian dalam perikanan gitu ya. Jadi semua biota yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ya, ini bisa dikatakan sebagai objek penangkapan atau hasil tangkapan. Ya, ini wilayah pengelolaan perikanan ya kita termasuk zona WPP 711 di sini biota-biotanya masih tergolong cukup baik ya sehingga mungkin itu yang menjadi banyak atau menjadi daya tarik bagi nelayan-nelayan asing kenapa sering melakukan illegal fishing di WPP 711. Ya mungkin nanti kalian bisa lihat bagaimana hasil penangkapan yang ada di daerah kita. Ya, jadi kondisi kita 711 itu masih terkategori baik ya. Ini berdasarkan pemerintah. Ya. Selanjutnya untuk melakukan kegiatan kenelayanan atau penangkapan ikan ada namanya alat penangkapan ikan. Ya, ada alat penangkapan ikan ini adalah sarana atau perlengkapan atau benda-benda lain yang digunakan untuk menangkap ikan. Ya, banyak jenis alat penangkapan ikan. Mungkin kalian nanti bisa berkunjung ke beberapa tempat yang ada di Tanjung Pinang, kampung-kampung nelayan seperti Kampung Madong tadi, Kampung Sebau, Senggarang Besar, Kampung Bugis atau Sungai Ladi, melihat alat tangkap yang ada di sana. Jadi alat-alat tangkap itu ada pukat udang, ya biasanya dioperasikan di dasar karena udang hidupnya di dasar. Terus ada pukat ikan ya, walaupun kedua jenis ini sebenarnya sudah dilarang. Kenapa? Karena dengan aktivitas dia ditarik di dasar lautan itu berpotensi untuk merusak substrat perairan atau membuat perairan menjadi keruh. Sebenarnya jenis ikan, jenis alat tangkap ini sudah banyak dilarang gitu ya. Terus ada juga pukat kantong atau seinet yang dioperasikan dengan bantuan rumpon. Terus ada pukat cincin, ya ini mengejar rombongan ikan. Ya, kalau kita lihat di Bintan, itu pada siang hari nelayan-nelayan yang menangkap bilis dia menggunakan pukat cincin ini. Jadi dia bisa menggunakan dua kapal, satu kapal sebagai kapal induk, satu kapal lagi untuk mengelilingi. Biasanya kapal yang satu punya kecepatan yang lebih cepat. Nanti setelah dikelilingi, ditarik menjadi pukat cincin. Terus ada lagi jaring insang. Ya kalau kalian ke Senggarang, ya mungkin sering melihat nelayan-nelayan yang memasang. Biasanya dipasang pada saat pasang gitu ya. Dipasang alat-alatnya. Ini nanti dia ikan akan menabrak, terus tersangkutlah bagian insangnya. Makanya disebut dengan jaring insang. Terus juga ada jaring angkat. Ini mungkin kalau kita kelong ya. Ya, dioperasikan biasanya dengan cara diturunkan jaringnya, dihidupkan lampu, kalau malam hari, nanti dalam waktu beberapa waktu ditarik, diangkat.
yang disebut dengan jaring angkat. Di kapalnya tidak bergerak-gerak tetapi tetap diam. Ya, terus ada juga pancing. Ya, ini hook and line, jadi pancingnya dipasang di laut, terus dipasang umpan, terus dikasih pelampung, nanti dalam beberapa waktu diangkat kembali, gitu. Jadi ditungguin. Terus ada perangkap atau traps, ini jenis bubu ya, jadi dipasang di dasar. Biasanya targetnya itu seperti kepiting, ya, atau ikan-ikan yang ada di daerah terumbu karang. Terus ada trap, ya ini jermal atau sero. Ini mungkin kalau di daerah kita mungkin sebentar lagi banyak, karena target tangkapannya biasanya ikan-ikan dingkis gitu ya, dipasang di daerah pesisir, ya seperti kayu yang tertancap. Kalau kalian mungkin apa di beberapa daerah di Kepulauan Riau itu eh, apalagi sudah masuk Imlek, biasanya dipasang di pesisir karena menghadang arah tangkap atau arah jalan dari ikan-ikan nigis. Terus ada set net, ini juga bentuk dari trap ini. Ya. Ini kalau di apa namanya? Di Jepang itu namanya teichi-ami. Kalau kita mungkin di sini kelong tancap gitu ya, dengan bentuk yang lebih sederhana menggunakan kayu. Kalau ini menggunakan jaring dan tempatnya jauh lebih dalam. Kalau kita biasanya dipasang di daerah pesisir. Ya, terus juga ada alat penangkapan lagi. Ya, kalau targetnya rumput laut, ya biasanya ada gunting atau pisau. Atau ada yang pakai jaring, ini yang masih sederhana sekali. Atau mungkin ada yang tombak gitu ya. Ya, terus ada alat bantu. Jadi alat bantu ini digunakan untuk mengumpulkan ikan. Ya, mungkin teman-teman pernah mendengar rumpon. Ya, rumpon ini tujuannya untuk mengumpulkan makanan-makanan ikan sehingga ikan-ikan yang lebih besar itu datang. Ya, biasanya di atas nelayan tinggal menggunakan tadi jaring atau pakai pancing untuk menangkap ikan-ikan yang ada di dasar. Terus juga ada alat bantu penangkapan yang lain, yaitu lampu. Ya, lampu ini digunakan untuk menarik ikan. Ya, jadi ada jenis ikan yang fototaksis positif, dia sangat tertarik cahaya. Jadi hanya bisa dioperasikan pada malam hari. Pada saat dihidupkan, ikan-ikan kecil menjadi yang tertarik cahaya akan datang. Ya, dengan adanya ikan-ikan kecil atau zooplankton, ikan-ikan besar akan datang, ya, yang mencari makanan itu ya. Sehingga tadi dioperasikan dalam waktu tertentu, biasanya 3 jam diturunkan, baru ditarik setelah ikan terkumpul atau dicek. Pada saat ikan sudah banyak berkumpul, baru jaringnya diangkat. Ini mungkin seperti kelong gitu ya. Kalau kalian lewat jembatan Dompak di malam hari di sebelah arah dekat Pantai BBR ke sana itu sudah banyak kelong-kelong tancap yang menghidupkan lampu pada malam hari. Ya, ini rumpon dan lampu. Ya, ini rumpon yang biasa dipasang di tengah lautan. Jadi tujuannya untuk membantu menangkap ikan. Ya, jadi alat tangkap rumpon ini berfungsi untuk eh, membantu alat penangkapan. Ya, biasanya mengumpulkan ikan. Setelah itu kita tinggal pancing atau dengan menggunakan jaring. Ya, ini rumpon dasar ya, dengan bebatuan. Ini biasanya targetnya ikan-ikan dasar perairan seperti ikan kakap ya, yang yang hidup di dasar perairan. Ya, lampu tadi, ya kenapa? Karena sebagian besar ikan itu ada fototaksis positif yang tertarik pada cahaya. Ya, makanya biasanya eh, kalau alat bantu penangkapan ikan ini efektif digunakan pada saat apa namanya eh, musim gelap ya, atau bukan bulan purnama. Kalau bulan purnama dia tidak efektif. Kenapa? Karena cahaya begitu terang sehingga lampu tidak efektif. Jadi biasanya digunakan pada pada saat musim apa bulan gelap gitu ya. Karena tujuannya untuk mengumpulkan ikan supaya tertarik pada cahaya lampu. Ya, ini eh, kalau pada zaman dulu mungkin strongcake ya berkembang menggunakan aki. Kalau sekarang mungkin ada yang sudah menggunakan mesin diesel gitu ya. Jadi dengan daya lampu yang lebih besar, dia sudah menggunakan genset atau mesin diesel. Ya, kalau dulu masih pakai lampu Petromax ya karena belum ada listrik ya, sehingga Petromax yang digunakan. Tapi sekarang sudah semakin berkembang. Ini tadi ya berbagai macam alat penangkap. Oke, mungkin itu saja materi dari saya. Eh, eh, Mungkin kalau ada pertanyaan ya eh, di, silakan ditanyakan ya. Eh, Mungkin nanti akan ada penugasan yang saya berikan ya. Tetap standby di Google Classroom terkait penugasan apa yang akan saya berikan untuk materi ini. Mungkin itu saja dari saya ya untuk pertemuan kita
hari ini, ya di mana kita kuliah dengan menggunakan daring dari video rekaman, ya. Mungkin kalau teman-teman ada waktu, nanti kita komunikasikan di grup WA ya, karena seharusnya kita masih ada satu pertemuan lagi, ya, dan ada project yang mungkin akan saya berikan untuk teman-teman. Oke, mungkin itu saja dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.